Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 12 versi baru tentang listrik statis yang bagian kuat medan listrik. Anak-anak, kemarin sudah Pak Anang jelaskan tentang gaya Coulomb saja ya, karena memecah dari video yang tahun lalu yang menggabung gaya Coulomb sama medan listrik. Nah, sekarang Pak Anang mau lanjutkan tentang medan listrik saja sehingga nanti soalnya bisa lebih banyak. Anak-anak, kuat medan listrik atau medan listrik itu simbolnya adalah E ya. Itu kalau kita definisikan sebenarnya adalah besar gaya Coulomb tiap satu satuan muatan penguji. Begini anak-anak, setiap muatan itu di sekitar muatan itu ada daerah yang dipengaruhi oleh muatan tadi. Nah, daerah tadi dinamakan medan listrik kalau muatan. Itu hampir sama dengan medan magnet. Kalau magnet di sekitar magnet dipengaruhi namanya medan magnet. Kalau muatan namanya medan listrik. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau di sini saya buatkan muatan Q yang besar, ini Q yang besar plus ya. Terus saya berikan muatan penguji juga plus tapi sangat kecil. Agar karena sangat kecil, muatan penguji ini tidak bisa memberikan pengaruh pada muatan yang besar, tapi dia bisa dipengaruhi oleh muatan yang besar. Ternyata muatan penguji tadi didorong oleh muatan yang besar tadi. Nah, akhirnya kemudian disimbolkan berarti di sini masih dipengaruhi oleh muatan besar ini. Dari daerah ini adalah daerah medan listrik dari muatan ini. Nah, sekarang berapa besar kuat medan di titik ini? Nah, gitu ya. Berapa besar kuat medan di titik ini? Maka bisa dicari dengan ini tadi gaya Coulomb tiap satu satuan muatan penguji. Berarti gaya Coulomb dibagi muatan pengujinya, gitu ya. Nah, anak-anak, kemarin gaya Coulomb rumusnya adalah K Q per R kuadrat. Karena dibagi dengan muatan penguji, dibagi dengan Q. Sehingga akhirnya Q-nya ini dicorek. Ya, muatan penguji ini hilang sama muatan penguji. Akhirnya yang namanya kuat medan listrik rumusnya adalah K Q per R kuadrat. Bedanya dengan gaya Coulomb, kalau gaya Coulomb K Q per R kuadrat, kalau medan listrik atau kuat medan listrik hanya K Q per R kuadrat. Dua-duanya besaran vektor. Nah, sekarang anak-anak, karena besaran vektor, ingat vektor itu harus ada besar dan arah. Ini besarnya, arahnya beda dengan gaya. Kalau gaya Coulomb kan dua kemarin, kalau sama terjadi tolak menolak, baik plus maupun minus. Kalau beda terjadi tarik menarik. Nah, sekarang kalau medan itu disepakati bahwa kalau positif maka dia mendorong arahnya keluar kayak ini tadi. Nah, karena muatan pengujinya adalah positif ya. Nah, kemudian kalau negatif ternyata dia menarik gitu ya. Dia masuk ke dalam muatan tadi. Jadi akhirnya disimpulkan kalau positif dia itu keluar atau mendorong, kalau negatif dia itu narik atau masuk ke dalam muatan tersebut. Itu adalah konsep medan listrik atau kuat medan listrik. Baik anak-anak, sekarang saya akan berikan 3 contoh soal gitu ya. 3 contoh soal dari buku Sakuvindo. Yang pertama saya akan berikan soal pada halaman 84 nomor 7. Soal UN 2014, soal tipe penalaran dan logika. Saya baca ya. Muatan Q1, Q2 keduanya positif.
terpisah pada jarak 2A seperti gambar. Sudah saya gambar. Jika kuat medan listrik total yang ditimbulkan oleh Q1 dan Q2 di titik tersebut sebesar kaki per A kuadrat dan arahnya ke kanan, maka besar Q2 adalah. Ini anak-anak sudah saya gambarkan ya, saya lengkapi. Ini adalah Q1, ini adalah Q2, jaraknya 2A. Ya, di tengah-tengahnya ada titik, ini titik ya. Nah, Q1 adalah 3Q2. Ternyata medan di titik ini gitu ya, itu adalah kaki per A kuadrat ke kanan gitu ya. Pertanyaannya berapa Q2? Nah, pertama kali mengerjakan medan itu harus lihat arahnya dulu, harus ya. Karena memang dia besaran vektor ya. Maka kita bisa lihat, ingat di sini positif. Tadi positif adalah mendorong. Maka titik ini didorong oleh Q1 arahnya demikian. Ini adalah E1. E1. Medan 1. Medan akibat muatan 1. Kemudian di sini adalah Q2, positif juga. Maka dia juga mendorong ke sana. Nah, ini adalah E2. E2. Nah, sekarang kita lihat dari besar muatannya saja ya. Ini kan Q1 sama dengan 3Q2, berarti besaran Q1. Maka otomatis dari rumus ini berbanding lurus dengan Q. Kalau Q-nya besar, ini besar. Kalau Q-nya kecil, E-nya kecil. Sehingga lebih besar yang E1. Makanya kalau ada dua vektor, yang satunya ke kanan, satunya ke kiri, besar ke kanan, hasilnya mesti ke kanan. Makanya ini arahnya ke kanan karena memang besar dari yang E1, besaran dari sini ya. Baik, cara mengerjakannya, kalau ada dua buah vektor yang berlawanan itu dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa E total ya, medan total di titik ini maksudnya adalah tadi yang besar E1, jangan sampai kebalik ya. Nah, E1 yang besar dikurangi dengan E2. Nah, gitu ya, yang besar dikurangi yang kecil. Karena kita bisa menduga lihat dari muatannya. Sehingga diketahui E totalnya tadi sudah ada di soal kaki per A kuadrat ya. Ini K, kemudian Q per R per A, maaf ya, per A kuadrat gitu ya. Sementara E1 ya, rumus ini lihat, kita bisa tuliskan kemudian K, kemudian Q-nya ya Q1 per R1 kuadrat, rumusnya dulu ya. Kemudian baru dikurangi K, kemudian Q-nya Q2 per R2 kuadrat. Nah, sekarang gini anak-anak, kalau ada persamaan setiap ruas mengandung yang sama, itu dicoret. Ini ada K, ini ada K, ini ada K. Maka akan lebih mudah kalau kita hilangkan K-nya. Nah, gini akan lebih mudah, K-nya hilang. Nah, sehingga tinggal Q per A kuadrat sama dengan Q1, ingat sini, Q1 3Q2 ya, 3Q2 per R-nya kan ini ya, A kuadrat juga. Kemudian dikurangi Q2 ya Q2 per A kuadrat juga. Kenapa? Karena memang jarak juga A. Nah, tadi kalau setiap ruas mengandung sesuatu yang sama, ada A kuadrat, A kuadrat, A kuadrat, lebih mudah kalau dihilangkan. Coret, coret, coret. Ini ya. Jadi akhirnya tinggal kita dapatkan Q sama dengan 3Q2 min Q2. 3Q2 dikurangi Q2 itu sama dengan 2Q2. Sehingga kita dapatkan bahwa Q sama dengan 2Q2. Maka
kita bisa dapatkan bahwa Q2 berarti sama dengan setengah Q. Nah, itu anak-anak ya. Itu soal nomor 1 atau di sini nomor 7 ya. Soal pertama. Sekarang saya akan lanjutkan ke soal kedua. Nah, anak-anak, untuk soal yang kedua, UN 2012, soal tipe penalaran. Perhatikan gambar dua muatan titik berikut, sudah saya gambar di papan, di mana letak P agar kuat medan listrik di titik P sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, perhatikan di papan. Di sini ada muatan 9 mikrokulum Q1-nya, Q2-nya adalah 4 mikrokulum, jaraknya 3 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana titik P agar medan di P sama dengan 0. Nah, untuk menentukan letak titik yang medannya 0, kalau ada dua buah muatan yang berbeda, maka letak titik P itu berada dekat yang kecil, ya. Dekat yang kecil. Kalau di sini 9, di sini 4, maka, dan harus sama-sama positif ya, harus sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka berada di dekat yang 4, misalkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, kita umpamakan aja, misalkan di sini, nah, ini adalah X. Maka yang sisanya sini adalah ya 3 min X, gitu ya. Nah, sekarang agar EP sama dengan 0, maka medannya harus sama. Sini positif, dia mendorong, maka muncullah medan di sini. Nah, ke sana ya. Ini adalah E1. Nah, E1. Kemudian ini positif ya. Muncullah medan E2, dorong arahnya ke sana. Nah, ini adalah E2. Nah, E1 dan E2 harus sama, anak-anak. E1 dan E2 harus sama. Kalau dua buah vektor berlawanan dan sama besarnya, maka hasilnya 0. Nah, sehingga kita bisa masukkan persamaan di sini bahwa E1 sama dengan E2. Ah, begini ya. Kita masukkan rumus tadi, K, kemudian Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Nah, kalau ada persamaan yang ada sama dengannya, maka kanan kiri dilihat, kalau ada yang sama dicoret dulu. Jadi di sini ada K, nah, dihilangkan K-nya sama K. Nah, tinggal Q1 sama R1 kuadrat, Q2 sama R2 kuadrat. Kita lihat Q1-nya adalah 9 mikrokulum. Ini 9. Kalau seperti ini ya, disamakan begini, tidak usah dirubah, tidak apa-apa. Karena kalau misalkan dikalikan 10⁻⁶, ini juga dicorek berdua ya. Jadi biarkan 9 saja, tidak apa-apa. Tapi nanti satuannya ngikuti. Kalau muatan mikro harus sama. Kalau jaraknya senti begitu ya. Nah, dibagi dengan tadi, lihat Q1 ke titik P. Nah, ini titik P ya. Nah, kita anggap ini P. Itu adalah X tadi ya. Maka saya masukkan di sini adalah X kuadrat. Nah, gini. Sama dengan ini adalah 4. Kemudian dibagi dengan R2 kuadrat ya. Jadi Q2 ini ya, sampai titik P adalah 3 min X. Maka di sini 3 min X kuadrat. Nah, cara menyelesaikan seperti ini, ya mengandung X digabung dengan X, yang angka dengan angka. Jadi akhirnya kita dapatkan bahwa 3
min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, karena ini ke sana perkalian silang, ganti 9-nya ke bawah ya, sama dengan 4 dibagi 9. Nah ini anak-anak, kalau sudah seperti ini, maka kita lihat ya angkanya ini, angkanya 4 bisa diakar, 9 bisa diakar. Maka caranya adalah yang sebelah kiri diakar, yang sebelah kanan diakar. Kuadrat diakar habis ya, tinggal angkanya saja. Jadi 3 min X per X, hilang kuadratnya, sama dengan 4 diakar adalah 2, 9 diakar adalah 3. Jadinya kita dapatkan bahwa X-nya pindah ke sini. Nah, jadi 3 min X sama dengan 3 per 2, oh maaf ya, 2 jadi 2 per 3 X ya, 2 per 3 X gitu ya. Nah, sehingga kita pindah ke sini. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan bahwa 3 sama dengan 2 per 3, 2 per 3 X, ini plus ya, plus X ya. Plus X biar bisa ditambah dengan ini, saya jadikan 3 per 3 X sama saja kan, 3 per 3 1 ya. Jadi ini pindah ke sini plus ya. Kemudian karena di sini ada penyebutnya 3, ini dibuat 3 per 3. Maka kita dapatkan 3 sama dengan ya, sudah sama bawahnya, 2 ditambah 3 adalah 5. 5 per 3 X kan, ya. Maka X-nya kita dapatkan ke sana ya, seret, kemudian ke sini. 3 kali 3 9, kemudian 9 dibagi 5. Jadi X sama dengan 9 per 5. Nah, 9 per 5 X-nya ini kemudian kita ingat bahwa pembagian 5 itu anak-anak, pembagian 5 itu akan mudah kalau caranya begini. Pembagian 5 itu yang dibagi dikalikan 2, kemudian dibagi 10 ya, dikalikan 2 dibagi 10. Jadi 9 dikali 2 18, terus dibagi 10 1,8. Jadi ini sama dengan 1,8 cm. Jadi X-nya 1,8. Jadi kalau misalkan dihitung dari Q1 ya, dari Q1 1,8 ya, dari Q1 1,8. Kemudian kalau dihitung dari Q2 ya, 3 dikurangi 1,8 berarti 1,2. Itu ya. Baik ya. Berikutnya untuk jawabannya di buku paket itu salah anak-anak. Jadi itu alternatif jawabannya salah karena di situ jaraknya hanya 3, tapi alternatif jawabannya kok di situ sampai kemudian 6. Nah, itu alternatif jawabannya salah ya. Tapi yang benar tadi. Jadi 1,8 dari Q1 dan 1,2 dari Q2. Itulah letak titik P yang E-nya sama dengan 0. Baik, saya lanjutkan nomor 40 ya, UN 2011. Saya bacakan. Perhatikan gambar berikut ya. Besar kuat medan di titik A adalah. Nah, ini lihat ya. Berapa kuat medan di titik A? Nah, caranya pertama kali kita lihat dulu tentang arah medannya. Lihat di sini ya. Kalau di sini ini positif, maka dia dorong. Nah, dia dorong, maka ke arah sanalah adalah E1. Kemudian di sini min, narik dia. Maka
arah dari E2 juga ke arah sini juga. Nah, ini adalah E2. Kalau dua-duanya searah begini, vektor yang searah dijumlah. Berarti kita cari dulu satu persatu. Nah, yang pertama kita cari dulu E1 dulu. E1 adalah K, kemudian Q1 per R1 kuadrat. Jadi sama dengan 9, 10 pangkat 9 dikalikan Q1 nya adalah 3 mikrokulum. 3 10 pangkat min 6, kemudian dibagi dengan R nya adalah 3 cm ya. 3 10 pangkat min 2, kemudian dikuadratkan. Nah anak-anak, kita coret dulu ya. Lihat di sini ada 9, ada min 6. Nah, ini dicoret sama min 6, tinggal 3 sini ya. Nah, tinggal 3. Maka kita bisa tuliskan di bawahnya 9 dikalikan 3 dikalikan 10 pangkat 3 dibagi dengan 3 kuadrat 9. Kemudian pangkat min 2 kuadrat pangkat min 4. Nah, sehingga kita bisa coret ini 9 sama 9 ya. Hasilnya adalah ini naik, min 4 naik jadi plus. Jadi hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, ini adalah E1. Sekarang kita cari E2. Rumusnya adalah K Q2 per R2 kuadrat. Jadi 9 10 pangkat 9 dikalikan Q2 adalah 2 mikrokulum, 10 pangkat min 6 dibagi dengan R nya adalah 2 cm. 2 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, sama dengan tadi ya, kita bisa juga langsungkan saja, tidak apa-apa, nanti dulu ya. 9 dikalikan 2 dikalikan 9 dengan min 6 sama dengan tadi ya. Pangkatnya mana? Pangkat 9 pangkat min 6 tinggal pangkat 3. Langsung aja di sini 10 pangkat 3 dibagi 2 kuadrat 4, kemudian 10 pangkat min 2 kuadrat min 4. Nah sekarang kita bisa coret ini. Ini ada 2 sama 4 tinggal 2. Kemudian 9 dibagi 2 adalah 4,5 ya, 4,5. Ini naik ya 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, karena tadi searah maka perlu dijumlah. Maka E totalnya adalah E1 ditambah E2, yakni 3 10 pangkat 7 ditambah 4,5 kali 10 pangkat 7. Jadi sama dengan 7,5 ya kan, 7,5 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah itu anak-anak, kalau di buku ini, di buku Sakovindo, jawabannya adalah B ya. Demikian mungkin anak-anak pembahasan tentang medan listrik atau kuat medan listrik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.